Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan melanjutkan materi pengendalian pneumatik dengan metode pengendalian gasket. Setelah sebelumnya kita sudah pelajari bersama ya bareng-bareng tentang beberapa pengendalian pneumatik gitu ya. Yang pertama yang sudah saya sampaikan kemarin adalah pengendalian langsung ya. Jadi yang pertama ini ada pengendalian langsung. Sebentar, ini pen tablet saya agak error, tidak nyambung ya. Sebentar, biasanya nggak seperti ini ya. Oke, jadi yang pertama kemarin yang kita pelajari untuk pengendalian pneumatik itu adalah pengendalian langsung. Oke, pengendalian langsung berarti mulai dari catu daya itu nanti elemen masukan kemudian langsung ke alat aktuasi, begitu ya kalau pengendalian langsung. Nah yang kedua itu ada namanya pengendalian tidak langsung. Oke, pengendalian tidak langsung berarti nanti ada elemen-elemen tambahan setelah elemen masukan gitu ya, ada elemen kontrol akhir, kemudian ada elemen pemroses dan seterusnya. Berarti nanti itu masuk ke dalam pengendalian tidak langsung. Nah yang ketiga kemarin kita juga sudah pelajari tentang pengendalian model yang intuitif gitu ya. Intuitif, jika masih belum paham bisa dilihat di video sebelumnya begitu. Nah yang hari ini, nomor 4, kita akan mempelajari apa yang namanya metode pengendalian gasket begitu ya. Saya pikir ini cukup jelas ya tulisannya. Jadi metode gasket ini adalah jenis pengendalian yang digunakan apabila pengendalian secara langsung digunakan untuk sistem yang sedang bekerja. Artinya begini, saya punya satu silinder seperti ini ya, ini satu silinder, saya punya silinder 1A seperti ini. Nah silinder saya ini saya ingin bekerjanya maju. Sorry ya, sebentar. Oke, saya perbesar ya. Jadi ini saya ingin silindernya ini bergerak maju, kemudian nanti langsung mundur. Nah, bagaimana? Saya ingin silindernya ini maju ke sana, kemudian nanti langsung mundur. Inilah yang dimaksud silinder bekerja secara langsung seperti yang dideskripsi di atas tadi, begitu ya. Nah, metode dalam perancangan sistem pneumatik yang terstruktur ya, metode ini biasanya digunakan untuk penyelesaian persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan metode intuitif, misalnya digunakan untuk mengatasi sinyal bentrok, overlapping. Jadi tentu kalau kita hanya mengendalikan satu silinder ini, let's say misalnya saya tekan satu tombol on gitu ya, saya tekan on, kemudian silindernya itu harus bekerja naik turun terus ya, secara terus menerus. Nah itu nanti kan sinyalnya bentrok begitu ya, silindernya disuruh maju kemudian nanti langsung suruh mundur. Nah itu bagaimana cara mengatasinya? Nah nanti kita bisa atasi dengan model pengendalian cascade. Model pengendalian cascade ini nanti memanfaatkan relay ya, menggunakan relay sehingga relay inilah yang dimanfaatkan dan digunakan untuk mengatasi sinyal bentrok gitu ya. Ini untuk mengatasi sinyal bentrok. Kemudian juga nanti ini digunakan untuk mengholding ya, untuk holding sinyal yang bekerja. Kenapa kok bisa mengholding seperti ini? Oke, saya gambarkan dulu susunannya ya. Contoh ini saya gambarkan dulu ya. Berarti saya butuh satu silinder. Saya menggunakan double acting silinder, posisinya ada di belakang seperti ini. Itu ya. Seperti trainer yang ada di lab kita, begitu ya. Di sini ada limit switch, begitu ya. Ada limit switch, saya kasih kode A0. Yang di depan
itu A1 begini ya. Jadi ketika silinder ini ada di belakang, anolnya aktif. Kenapa anol aktif? Anol aktif karena saya ini menggunakan normally open ya, yang saya pakai kodenya yang normally open. Yang normally open itu misalnya gini, ini normally close nya, ini normally open nya, ini normally close, ini normally open. Apa? Oh sudah, tadi tak tanda tangan nih, nggak apa ya? Ya wis beres, wis ra usah ya. Suwun ya. Masih di Malang posisinya? Iya. Oh ya, wis beres, sip. Semoga nanti patennya segera turun. Ya, oke. Ya, ya. Saya lanjutkan. Nah, ini limit switch saya yang ada di trainer lab itu ya, lab G2. Ini limit switch saya. Limit switch saya ini normally close dan normally open. Yang saya pakai itu yang normally open, begitu ya, yang normally open. Ini ada tombol ke sana. Nah, jadi ketika posisi silinder ini ada di belakang, otomatis ini kan tertekan ke sana ya. Ini tertekan ke sana. Ketika tertekan sana, normally open ini jadi nyambung. Jadi ketika ini saya manfaatkan, saya sambung dengan valve solenoidnya, sehingga ini nanti akan mengaktifkan gitu ya, mengaktifkan sesuatu. Ini oke, saya ilustrasikan sedikit untuk sambungan di wiringnya gitu ya, atau ladder diagramnya. Ya ini saya sebut wiring atau ladder aja lah. Kalau ladder kan sebenarnya berbentuk seperti tangga gitu. Kalau di Visto kan modelnya kita membacanya dari kiri ke kanan begitu. Oke, saya gambar dulu seperti ini. Misalnya gini, saya gambar satu dulu ya, gini. Oke, ini untuk valve solenoidnya, ini 0 volt. Nah, ketika ini tombol deton switch saya tekan, tombol deton switch saya tekan, kemudian ini misalnya anol gitu ya, ini anol misalnya untuk menggerakkan B maju itu 2A misalnya gitu ya. Ini hanya contoh saja, gambaran saja. Nah, ketika ini nyambung ke sana, ini kan saya pakai mix switch ya. Ini saya pakai mix switch. Menyimak ini kalau tidak menyimak video sebelumnya pasti agak bingung gitu ya. Nah, jadi saya pakai mix switch. Mix switch itu normally open. Sama halnya dengan ini. Nah, inilah yang saya maksud sama dengan ini gitu ya. Ini itu ya limit switch. Jadi kalau ada kode-kode seperti ini, saya ulang sedikit lagi, ada A0, kemudian A1, kemudian ada B0, B1, ada C0, C1, ada D0, D1. Ini semuanya itu sebenarnya adalah limit switch. Ya, limit switch. Yang ini miliknya silinder A. Ini silinder B. Ini miliknya silinder C, ini miliknya silinder D, dan seterusnya. Ini kode-kode yang kita sepakati bersama. Sehingga kalau ini A0-nya tertekan, ini kan aktif. Nah, A0-nya aktif itu apa? Menggerakkan sesuatu, kan gitu ya. Oke. Kalau ini aktif berarti kan ini bekerja, kan gitu. Itu aja. Tuh. Ini kenapa geser ini ya? Ya. Oke, kita kembali lagi ke sini dulu sebelum lanjut ke situ. Kembali ke sini. Nah, nanti kita memanfaatkan relay kalau cascade itu. Kalau intuitif ya seperti itu tadi yang saya contohkan, langsung gitu ya, tanpa menggunakan relay. Nah, kelebihan metode cascade ini mampu mengatasi sinyal bentrok, kemudian meningkatkan atau memperbaiki kedinamisan performasi kontrol loop. Nah, kekurangannya tingkat kerumitan bertambah ketika mengontrol 4 line saluran udara. Nah, semakin banyak nanti sambungan kabelnya kalau kita menggunakan sistem kayak gini ya, pengendalian cascade, kemudian kita elektropneumatik, antara elektrik dan pneumatik kita gabungkan jadi satu, kemudian kita memanfaatkan relay-relay ini tadi, maka ya pasti banyak sekali kabel-kabelnya begitu ya, kabelnya banyak sekali. Nah, nanti lebih sederhananya bagaimana? Ya menggunakan PLC. Mengendalikan sistem pneumatik menggunakan PLC itu pasti lebih mudah, tidak nyambung-nyambung kabel, jadi langsung kirim
programnya, ladder diagramnya dikirim ya, dikirim ke PLC-nya. PLC-nya nanti langsung bekerja, disambungkan dengan alat-alat aktuasinya begitu. Nah, sekarang contoh untuk pengendalian cascade. Ini ada contoh, katakanlah ini mesin apa namanya ini ya, mesin sortir, katakanlah seperti itu ya. Ini saya bilang ini mesin sortir misalnya gitu, mesin sortir atau alat sortir, karena hanya mekanisme sederhana saja. Oke, mekanisme ini konveyornya, mekanisme konveyor ini kita tidak perhatikan ya. Ini untuk konveyornya, ini juga konveyor kita tidak perhatikan ini dulu ya, kita hanya fokus pada pengendalian silindernya gitu ya, pengendalian silinder. Nah, ketika tombol on ditekan, ini langkah kerjanya, ini langkah kerja dari sistem. Nah, ketika tombol on ditekan, ini on-nya ditekan, maka semua sistem ini akan bekerja begitu ya, tanpa perhatikan ini kita. Ini putarannya kita lihat ke sini ya, putarannya ke sini, berarti nanti boxnya akan ke sana. Ini putarannya ke sana, boxnya ke sana. Ini juga boxnya ke sana. Nah, ketika on ditekan, sistem akan bekerja. Silinder ini akan bergerak naik dan turun, gitu ya, sederhananya bergerak hanya naik dan turun saja dengan jangka waktu tertentu relatif terhadap kecepatannya ini dan ini. Kita tidak perhatikan itu dulu karena ini masih awal ya. Kita tahu aja dulu ya bagaimana cara pengendalian ini dulu ya, silindernya ya, relatif terhadap kecepatan ini dan ini naik turunnya. Nah, ketika jarak tertentu ya antara box 1 dengan ketinggian yang ini ya tertentu dengan box yang kedua dengan ketinggian tertentu ini lebih rendah, ini nanti silindernya akan maju atau maju ke depan gitu ya, atau ini bekerja gitu, sehingga box yang dimensinya lebih rendah ini dia akan ke sini ya, ini, maka box yang ini akan tersortir, akan masuk ke konveyor yang atas, kemudian box yang besar ini ke bawah. Nah, ketika ini maju ini ke atas, kemudian turun ya, turun ini masuk sini nih, ini masuk sini, box yang ini turun kemudian ke sana. Nah, begitu. Ini seterusnya maju, berarti nanti yang belakang pasti boxnya yang lebih rendah ya, nanti ini maju ke sana, ini box yang kecil ke sini. Jadi hanya untuk sortir ketinggian box ini saja. Ini gerakannya gini terus, gitu aja. Nah, ketika pengendalian langsung yang kemarin ya bisa saja, cuma nanti ketika satu kali bekerja nanti kan kembali lagi ke awal, kita tombol lagi, ini kan capek ya, jadi kita on saja sekali, kemudian nanti dia langsung bekerja sendiri ya. Oke, saya lanjutkan untuk langkah kerjanya. Ketika tombol on ditekan maka sistem bekerja. Ini saya buat singkat saja ya, sistem kerja itu. Untuk langkah kerja ini sudah pasti ya, artinya langkah kerja yang dibuat ini ya tidak lengkap apabila tidak ada model algoritmanya gitu ya. Memang seperti itu, cuma karena ini sederhana saya tidak akan membuat algoritmanya. Algoritma bisa pseudocode, bisa flowchart begitu ya. Saya hanya langkah kerja saja, nanti gampang kalau ini ya, langkah kerja saja juga cukup kalau saya. Nah, ketika on ditekan sistem bekerja, kemudian silinder gitu ya, silinder ini saya pakai A saja ya, silinder A akan bergerak maju. Nah, ini kata kuncinya maju dan mundur secara terus menerus gitu ya, terus menerus, nantinya continue begitu ya, terus menerus. Sebelum akhirnya tombol off ditekan, ini kita tidak perhatikan waktunya juga ya,
Nanti untuk kontrol waktu bisa kita gunakan timer, bisa juga nanti kita gunakan, kalau hanya sederhana saja ya, waktu untuk konveyor ini berjalan dan ini sudah dihitung, ini bisa pakai flow control valve aja ya, tanpa harus menggunakan timer misalnya gitu, bisa. Oke, itu kita tidak perhatikan dulu, kita hanya fokus bagaimana nanti pengendalian maju mundurnya ini. Nah, kemudian ketika off ditekan, maka sistem berhenti. Nah, oke, itu langkah kerjanya. Selanjutnya apa? Ini posisi sket posisi ini sudah ada ya. Ini sudah pasti jelas, sket posisi itu harus ada. Kemudian langkah kerja ada. Nah, langkah selanjutnya apa untuk menyelesaikan permasalahan ini? Apa ya langkah penyelesaian? Langkah penyelesaian itu apa aja? Kalau yang pneumatik seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, ini langsung saja saya langsung ke langkah penyelesaian ya. Untuk langkah penyelesaiannya, ini membuat diagram gerakan ya, Oke, diagram gerakannya. Ini silindernya berapa tadi? 1 ya, silindernya 1. Berarti silinder 1 saya hanya buat gini aja. Kolom mewakili jumlah silinder ya, karena silindernya 1 berarti kolomnya 1. Ini silindernya, silinder A tadi 1 ya. Kemudian baris, ini ya, ini baris 1, baris 2 dan seterusnya. Ini mewakili gerakannya. Gerakannya apa? Maju dan mundur saja, gini. Maju, mundur, gini. Hanya gini. Nah, oke, saya review sedikit. Saya bilang tadi dan berjanji untuk mereview sedikit tentang diagram gerakan ya. Saya tulis ini ya, diagram gerakannya. Atau saya biasanya di G gitu aja ya. Ini langkah yang pertama, diagram gerakan. Atau A ya. Kemarin apa simbol saya lupa, itu sudah lama saya buat videonya. Oke. Jika kita bicara diagram gerakan gitu ya, diagram gerakan itu seperti yang sudah saya utarakan tadi, bahwa misalnya 1, 2, 3, 4, 5 saya punya 2 silinder gitu ya, 2 silinder, sehingga gerakannya 2 silinder itu apa? Maju mundur aja kan? Maju mundurnya ada berapa? Ada 4. Nah, barisnya ada 4 ini, 1, 2, 3, 4. 2 silinder, ini silindernya A, silinder B. Kenapa saya pakai A, B? Kita sudah kesepakatan ya. Jadi silinder pertama itu kita sebut dengan silinder A. Silinder kedua ini silinder 1 ya. Ini kita sebut silinder A. Untuk silinder 2 ini kita sebut dengan silinder B dan seterusnya. Gitu ya. Nah, misalnya ada gerakan A maju ya, untuk yang latihan ya. Untuk yang latihan, oh ya saya tunjukkan. Nah, untuk yang ini ya. Untuk yang ini kan A maju, B maju, ya, A maju, B maju, kemudian A mundur, B mundur, kan gitu ya. Yang untuk latihan kemarin, A maju berarti ke sana. Ini A maju, B maju, A mundur, B mundur. Ini posisi dia tertahan di depan gitu ya, belum mundur. Nah begini, ini A maju, B maju, A mundur, B mundur, gini ya kan. Nah ini contoh yang kemarin. Kemudian yang tugas bagaimana? Yang tugas itu saya balik. Kalau dibalik bagaimana? Ini ya, ini B maju ya, ini tetap B, ini 2A tapi saya bilangnya ini B ya. Ini 1A saya bilangnya ini silinder A. B maju, kemudian A maju, B mundur, A mundur, kan gitu ya tugasnya. Oke. Coba dikoreksi kalau saya salah. Saya gambarkan lagi. Kalau seperti itu, ini yang tetap apa? Yang tetap itu posisi silindernya. Posisi silindernya itu tetap posisi silinder. Ini silinder A, tetap silinder B. Jangan dirubah. Yang dirubah apa? Gerakannya yang dirubah. Saya pakai yang warna lain aja ya. Tadi apa? B maju kan? B maju, ya ini B
B maju, A maju, gini. Kemudian B mundur, A mundur, gini. Jadi sesuaikan urutan langkahnya itu terhadap penggambaran yang di sini, urutannya. Ya urutan 1, urutan 2, urutan 3, urutan 4 gerakannya. Begitu. Jadi B maju, A maju, B mundur, A mundur. Jangan gini. Jadi kemarin itu ada yang salah. Yang salah itu gini. Bukan salah sih, boleh-boleh saja. Nah, tapi nanti saya koreksinya jadi lama kan gitu ya, tidak sesuai aturan di kelas kita. Nanti kalau sudah di luar, sekali lagi boleh gunakan, terserah, kode boleh beda, cara ya boleh beda, tapi di kelas saya ikuti saya. Oke, misalnya gerakan yang tadi ya, gerakannya yang tugas itu, kalau ini gerakannya kan B maju, B maju, A maju, B mundur, A mundur. Gini kan? Kalau ini apa? Ini A maju, kemudian B maju, A mundur, B mundur, kan gitu. Ini ya. Nah, yang saya maksud salah, contoh yang maksudnya ya oke, bukan salah ya, tapi tidak mengikuti aturan kita bersama gitu ya. Nanti saya koreksinya lama. B maju, A maju. Nah, ini tuh diganti B. Ini diganti B. Ini diganti A, diubah posisinya begitu ya. Saya koreksinya jadi bingung. Ya benar juga, B maju gitu ya, B maju, kemudian A maju, kemudian ini A maju ya, kemudian B mundur, A mundur. Ini juga betul-betul saja sebenarnya, tidak salah. Cuma posisinya ini kan dirubah. Kalau posisi dirubah, saya nanti koreksinya jadi lama gitu ya. Jadi ya diikuti perjanjian kelas kita saja bahwa untuk posisi silindernya itu tetap gitu. Yang berubah adalah gerakannya. Oke, contoh lagi misal yang lain ya. Contoh lagi misalnya saya punya saya pakai yang biru sama biar sama. Saya pakai yang biru. Saya punya 3 silinder, katakanlah seperti itu. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 3 silinder ya. Sama saja kalau 3 silinder. Yang di sini tetap silinder A, kemudian ini silinder B, ini silinder C, tetap gitu ya. Let's say gerakannya saya ngasal aja. Misalnya ini intuitif juga. Oke, kalau intuitif sekali lagi saya ulangi itu cukup rumit kalau dia 3 silinder. Intuitif itu sangat gampang dikerjakan apabila dia hanya 2 silinder. Kalau 3 silinder nanti harus ada pemotong juga ya, ada pemotong sehingga di limit switch yang normally close-nya nanti kepake. Begitu. Limit switch-nya kepake. Yang normally close. Dalam kasus ini kan trainer kita tidak disambung tuh limit switch-nya yang normally close. Sehingga kita hanya gunakan normally open aja. Ini bisa diakali, bisa. Di software-nya bisa, di rangkaiannya pun bisa. Nanti kalau saudara merangkai ya bisa. Yang penting logikanya masuk, ngerangkai apapun ya insya Allah bisa gitu ya. Saya gerakannya begini, C-nya maju, C maju, kemudian apa lagi, B-nya maju, A-nya maju, kan gini ya. Kemudian nanti setelah ini apa, C-nya mundur misalnya, C-nya mundur, B-nya mundur, A-nya mundur, gini ya. Ini gerakannya gini. Nah, seperti ini. Ini bagaimana? Ya seperti ini. Kalau misalnya ini kan kita gerakannya C-nya duluan ini. Ya kan, C-nya duluan. Tetapi posisi C lagi itu tetap ada di bawah. Gitu. Jangan dibalik ya kalau kelas kita. Oke. Cara membacanya gimana? Oke, saya review sedikit lagi cara membacanya. Membacanya itu dari belakang. Membacanya dari belakang sini. Dari belakang. Dari belakang ini apa? Ini A0. Kenapa ini A0? Saya gambarkan silindernya. Ya, ini saya gambar silindernya begini. Ini A. Oke, ini yang C ya. Oke. Jadi ini A0, A1, ini B0, B1, ini C0, C1. Jadi begini. Oke, membacanya itu dari belakang ya. Kemudian nanti kita langsung lompat ke paling depan. Gerakannya apa? A0 yang posisi seperti ini, gini ya. Ini itu untuk menggerakkan apa, begitu ya.
Jadi ini limit switch yang A0 ketika tersentuh tadi di awal saya jelaskan. Sebentar ya. Gini. A0 tadi ya, limit switchnya mana tadi? Nah ini posisinya A0 nih, ya A0. Posisi limit switchnya kan seperti ini. Dia posisi awal itu tertekan. Kalau tertekan, kalau normally open kan nyambung kalau limit switch. Oke, kalau nyambung dia itu bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan sesuatu. Oke, karena ini sesuai langkah kerjaan seperti itu, maka ini ya membacanya dari A0 ini, gitu ya. Ini saya hanya sedikit review lagi. Nanti kalau misalnya masih kurang paham, dilihat kembali video yang sebelumnya. Oke, A0 ya, bacanya dari belakang. A0 menggerakkan apa? Menggerakkan sender C nya maju nih. C maju, C positif. C maju, C satunya aktif. Kalau sender C ini maju, ini sender C ini maju, kan C satunya jadi aktif. Kenapa sih saya bilang aktif gitu? Karena dia posisi normally opennya, limit switchnya kan tertekan, maka saya bilang itu aktif, gitu ya. Saya bilang aktif. Sehingga kalau C1 aktif, itu saya manfaatkan untuk apa? Menggerakkan silinder B maju. Ini ya. Ini berarti C1-nya aktif. Hubungnya gini ya, untuk penghubungnya nanti bisa dilihat di video sebelumnya. Ini menggerakkan apa? B maju. B maju. Gini ya, ini B-nya maju. Kalau B maju, yang aktif apa? B1. Silinder B maju. Ini C1-nya tertekan tadi ya. Seret. Lalu menggerakkan apa? Silinder B-nya maju ke depan. Nah, mengenai B1 aktif ini. B1 aktif menggerakkan A maju. Ini menggerakkan A maju dan seterusnya ya. Ini saya langsung agak cepat. A maju berarti A1-nya aktif. A1 aktif, ini menggerakkan ini ya, C mundur. Kalau C mundur apa? C mundur kan C0 yang aktif. Ini C0-nya aktif, ketemu C0 menggerakkan B mundur, B0 aktif. Ini menggerakkan C mundur, A mundur. Kemudian A0 aktif, kembali lagi ke awal ya. Begini. Ini hanya menggunakan satu saluran aja, ini saya sebutnya. Ini hanya menggunakan satu saluran, gitu ya. Jadi ini kembali ke sini lagi. Ya, ini sudah betul ya, tolong dikoreksi kalau salah. Ya, ini sudah betul. Ini pasti B0 yang aktif. Nah, seperti ini contoh untuk gerakannya, gitu ya, diagram alur kerja dari sistemnya itu seperti ini, gitu ya. Oke, saya tadi mau nyampaikan apa lagi ya terkait hal ini. Nah, intinya seperti ini kalau membacanya. Ya nanti untuk cascade pun juga sama saja, gitu ya, sama saja. Oke, di sini saya yakin sudah paham. Kalau sudah paham, saya akan lanjutkan. Ini ya untuk masalah itu. Oke, ini dipindah bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Saya garis saja ya. Saya garis. Ini penjelasan yang ini tadi saya. Oke, saya lanjutkan ini. Berarti oke, saya sebelum masuk ke cascade, kita coba ya. Saya contohkan model seperti ini, gerakan maju langsung mundur menggunakan intuitif pengendaliannya. Nanti bagaimana hasilnya? Apakah bisa bekerja atau tidak gitu. Nanti ketika tahu, oh ternyata seperti ini tuh intuitif tidak bisa ya. Apa sih gara-garanya atau kenapa sih penyebabnya kok tidak bisa begitu? Nah, nanti bagaimana gitu ya. Oke, saya coba ini pengendalian yang tidak bisa ya, yang gagal nanti. Ini yang gagal itu bagaimana? Coba saya menggunakan intuitif model yang saya contohkan ini ya, nanti saya bilang gagalnya itu bagaimana. Oke, untuk diagram alir atau alur kerja atau apa saya nyebutnya itu ya. Oke, ini alur kerja misalnya. Alur kerjanya kan sama saja. Apa? Membacanya dari belakang toh? Ya, dari belakang. Ini A0 menggerakkan apa? Menggerakkan A maju, kemudian
A1-nya aktif toh, A1-nya aktif, A1 menggerakkan apa lagi ini, A mundur, kemudian A0, ketemu A0 lagi. Nah begini, ini untuk alur kerjanya. Coba kita rangkaiannya coba yang gagal gitu ya. Oke, yang gagal bagaimana? Coba saya membuat rangkaian ini menggunakan yang intuitif. Saya gambar sket posisi untuk rangkaiannya. Gini, ini posisi silindernya ada di belakang. Ini A0 simbolnya, ini A1 gini. Gitu ya. Kemudian katupnya saya menggunakan katup berapa ini ya? Katup 5/3 ya. 3/5 ya. Ya oke, 5/3. Saya kok lupa ini, lama saya tinggal 3 minggu ya. Jadi nanti sambil dipraktekkan ya. Sambil dipraktekkan, ini diambil katupnya ya, klik new, diambil katupnya, saya katup dulu ya. Oke, nggak apa-apa, dibolak-balik boleh katupnya. Kemudian ini saya buat netral, ini saya samakan dengan ini saya sesuaikan dengan trailer kita. Ini sel posisinya ada di tengah, ini kembali dengan pegas, kemudian ini pakai solenoid gitu ya. Ya, ini jadi ngatupnya itu 5/3 kita ya. Ini 5/3. 5 itu adalah salurannya, 3 itu adalah ruangnya. Nah, 5/3. Oke, kembali ke sini ya. Kita gunakan katup 5/3. Nah, ini tinggal gini aja ya. Ini pakai solenoid sesuai tanda kita. Ini, nah ini initial posisinya kan tengah tadi. Nah, initial posisinya tengah ya, nyambungnya gini. Ini posisi tengah. Kemudian ini disambung dengan apa? Air service unit. Ini kompresor gitu ya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Untuk kode-kode ya nanti ketika ada tugas atau ada ujian yang manual, maka jangan lupa kodenya. Untuk 1 itu catu daya, 2 itu untuk kerja, 3 buang, 4 kerja lagi, 5 buang lagi gitu ya. Nah, kemudian di sini nanti juga ada pengkodean yang sudah kita sepakati bersama kemarin. Ya, untuk A maju, ini misalnya silinder A ya. Silinder A. A maju itu kita aktifkan yang 1A. A mundur, aktifkan yang 1B. Kenapa sih Pak kok beda-beda misalnya gitu ya? Ini sudah kebiasaan saya ya. Jadi sebenarnya dibuat sama pun tidak apa-apa. Nah, kenapa sih beda-beda? Ini untuk simbolnya, saya ulangi sedikit lagi. Ini untuk simbol kita, simbol-simbolnya, simbol kita. Jadi kalau saya bilang A maju gitu ya, A maju itu sama dengan 1A, sama saja. Kalau A mundur ini berarti 1B. Untuk B maju berarti 2A. B mundur ini 2B ya. Kemudian nanti misalnya C ya, C maju ini berarti apa? 3A. C mundur ini nanti 3B. Ini simbolnya sesuai di trailer aja sih ya. Kalau mau dirubah boleh, pokoknya simbol dirubah boleh. Cuma kalau di kelas kita ikuti simbol saya ya, biar saya koreksinya juga cepat. Ini berarti 4A. D mundur ini 4B gitu ya. Ini sama saja. Maksudnya gimana sih gitu? Ini coba lihat. Di sini ya. Ini aja deh. Yang pekerjaan kita ya. Oke. Yang pekerjaan kita yang ini ya. Ini kan A plus. A plus itu kan A maju. A maju berarti kan 1A. Sama saja. Misalnya, kalau saudara sekalian ini menuliskan 1A, boleh. 1A. Misalnya ini kemudian 1B, boleh. Jadi A0 menggerakkan 1A. Ya, 1A. Kemudian A1 menggerakkan 1B. Kemudian
ketemu anu lagi, boleh ya, boleh, cuma saya sudah kebiasaan menggunakan A plus dan B plus dan C plus dan seterusnya tuh. Oke, kita coba yang gagal, lanjutkan. Untuk rangkaiannya bagaimana? Yang intuitif kemarin, yang intuitif itu dari 24 volt ini saya sambung dengan, oke, saya pakai Dayton misalnya, ini langsung mix switch. Kalau di softwarenya mix switch namanya ini valve solenoid, ini no volt gitu ya. Terus ada dua gerakan gini ya, gini ya. Oke. Nah, ini untuk Daytonnya tidak saya tuliskan. Ini apa? Ini adalah mix switch untuk limit switchnya. Ini limit switchnya. Limit switch apa? Ini yang A0 kan, membacanya dari depan nih, sorry. Dari depan A0. A0 menggerakkan apa? Saya ganti warna ya. A0 ini. A0. A0 menggerakkan apa ini? A maju. A maju itu apa? 1A. Ya, kalau ini aktif, 1A aktif, ini akan bergeser ke sana kan katupnya, sehingga ini akan nyambung ke sini. Ya, nyambung ke sini, nanti ini masuk sini, ke sini, ke sini. Nah, ini selindernya maju kayak gitu. 1A. A1-nya aktif kalau 1A. A1-nya aktif menggerakkan A mundur. A mundur itu 1B gini. Nah, oke. Kita perhatikan ini. Ini saya tekan Daytonnya, ini saya tekan. Oke, saya tekan ke sana. Nyambung ya. Ingat, kalau ini bisa terhubung dengan ini, dengan ada pembebanan di sini, itu pasti akan mengaktifkan sesuatu. Cuma kalau positif dihubungkan dengan negatif, langsung konslet ya. Hati-hati ini. Ya, harus ada beban, entah lampu, entah buzzer atau solenoid ini ya yang dikendalikan dan seterusnya. Pokoknya harus ada bebannya di sini. Kalau tidak ada ya konslet. Oke, ini nyala. Diaktifkan, ini kan otomatis nyambung. Ini saya tekan, ini otomatis nyambung kan, anonya tertekan, normally opennya, sehingga nanti 1A-nya ini kan terenergize begitu ya. Solenoidnya aktif sehingga ini geser ke sana, ini masuk, udaranya sempat masuk. Cuma ketika masuk, silindernya meninggalkan A0, ini kan tidak ada sinyal yang bisa masuk ke sini karena anonya terputus begitu ya. Anonya terputus, kemudian silinder ini tidak mungkin bakalan nyampe ke A1 ya, pasti dia stuck di tengah. Lah anulnya putus, lah ini semua putus, ini putus, mana yang diaktifkan kan tidak ada, ini tidak bisa bekerja. Nah, kalau tidak percaya lagi, oke, kita coba langsung aja di softwarenya begitu ya. Oke, langsung, nanti silahkan di rumah juga dicoba langsung gitu ya, coba langsung di softwarenya. Double acting cylinder saya siap-siapkan aja ya. Ini valve solenoidnya, nanti yang untuk rangkaian mix switch tidak apa-apa, siap-siapkan aja, tarik-tarik aja gitu ya, siap-siapkan semuanya yang dibutuhkan. Apa ini? Kompresor, kemudian ada air service unit, ada D, cari D, double acting cylinder. Mana D itu? Ini double acting cylinder. Oke, tinggal dirangkai aja ini kalau udah jadi gini ya. Oke, ngerangkainya gimana? Pokoknya ketika bulat ini kelihatan tersorot seperti target ini, klik kiri tahan, tarik ke mau yang dihubungkan kemana. Ini jangan sampai salah ke yang tengah, catu daya. Ini kasih label, apa labelnya? 1A kan untuk maju ya, ini 1B untuk mundur gitu. Ini untuk majunya langsung saya hubungkan ke sana begini. Nah, supaya lebih jelas dan tidak lupa ketika aplikasinya ditutup, kasih ini silinder A misalnya, silinder A gitu ya, silinder A. Kemudian ini apa tadi konteksnya? Mesin ini apalagi tadi, mesin sortir ya, mesin sortir. Nih mesin sortir ya, tulis saja mesin sortir, saya copy ini aja. Ini mesin sortir tapi yang salah ya, undang yang salah, mesin
maksudnya ya tidak bisa bekerja begitu ya, tidak bisa bekerja mesin sortir. Nah kalau geser-geser bagaimana? Ini tinggal di blok aja. Kalau misalnya oh ini terlalu sempit ini posisinya, saya geser sini dikit, blok. Ketika posisi di blok ini digeser. Jadi ketika posisi di blok begini ya, nah ini silinder A, kemudian ini mesin sortirnya saya taruh sini. Ini jangan lupa kasih label untuk limit switch-nya. Ini A0, posisinya di 0. Untuk A1 nya posisinya ada di paling depan yaitu 100 gitu ya. Ini geser ke sana aja ininya ya, supaya sama dengan trailer kita. Oke, ini sudah untuk rangkaian ini, rangkaian sistemnya. Tinggal rangkaian elektriknya di sini. Saya susun di sini aja ya. Saya pakai mix switch. Ini ya. Nah, tipsnya sekali lagi saya ulangi. Kalau nyambung di Visto itu saya biasanya nyambung yang paling belakang dulu. Kadang-kadang kalau nyambung yang sisi depan dulu itu error gitu ya. Ya datennya tadi udah belum ya. Ini daten. Oke, saya sambung sini. Ini saya agak turunkan dikit ya. Ini saya sambung sini. Nah, ini kan saya belakang dulu ini. Belakang dulu. Gini. Baru ini di copy nih, di drag, klik kirinya tahan, Ctrl C, Ctrl V. Masih terblok posisinya, tarik ke sini, ini sambungan ke sana ke atas. Klik kiri tahan ya, klik kiri tahan, sambung ke sini. Jangan dari sini ke sana, enggak bisa. Dari yang bulatnya ke sini, gitu ya, jangan kebalik. Saya kasih label sekarang. Kasih label sesuai tadi. Apa dulu? A0 ya, A0. A0 menggerakkan apa? Menggerakkan 1A ya, 1A. A maju, 1A. A maju, A1 nya aktif. A1 aktif, limit switch-nya, kemudian menggerakkan mundur. Itu B. Oke, ini sudah betul. Kalau sudah betul disimulasikan. Ini cara membuat pelan ya, option simulation slow motion faktornya dikecilkan jadi 10 misalnya. Ini lebih pelan lagi untuk simulasinya. Nah, kita play. Ini ada peringatan open connection karena ini kita tidak tutup gitu ya. Kita tutup aja, misalnya saya kasih terminator seperti ini juga terminator aja ya. Ini kalau udara kan dibuang di langsung kan tidak apa-apa, ada ininya. Tapi nanti biasanya kalau beli itu juga ada sistem mekanismenya seperti itu ya, terminatornya. Oke, ini langsung tidak ada peringatan. Oke, ini posisi awal silindernya di belakang. Di belakang anoknya ini tertekan aktif karena saya pakai normally open di sini, aktif. Kalau saya tekan ini pasti bisa masuk ke sini. Masuk ya, masuk, tetapi dia langsung kembali lagi ke awal, ke posisi netral karena tidak ada arus yang masuk ya, tegangan yang masuk. Kalau ini voltase, tegangan yang masuk ke sini, sehingga dia kembali ke awal, posisi awal. Kenapa? Karena ketika ini maju meninggalkan A0, ini kan putus lagi gitu. Ini putus ya, tidak bisa bekerja, sudah pasti seperti itu. Itulah kenapa model seperti ini intuitif itu tidak bisa digunakan gitu ya. Nah sekarang cascade bagaimana? Cascade itu kita pisah menjadi salurannya ada beberapa. Kalau ini berarti nanti jadi ada 2 saluran. Kenapa kok jadi 2 saluran? Karena ini hanya 1 silinder saja. Ini ya, ini saya ulang lagi. Ini langkah penyelesaian yang saya bilang tadi tidak berhasil ya. Ini saya berikan contoh itu supaya bisa jadi perbandingan gitu. Ini langkah penyelesaian intuitif yang saya sudah berikan catatan di sini bahwa pasti akan gagal. Oke. Nah, yang berhasil bagaimana? Nah, inilah metode yang kita pelajari bersama. Mana ini? Sampingnya, bawahnya ya. Oke, saya ulangi lagi nih langkah penyelesaiannya. Oke, saya lanjutkan sini ya. Langkah penyelesaian. Langkah penyelesaian yang sesuai.
Oke, yang A. Ini tadi belum saya kasih A, B. Ini C-nya ya. C-nya ini adalah, sorry ya, ini saya belum kasih. C-nya adalah diagram. Saya nyebutnya diagram aja lah, diagram rangkaian gitu. Ini langkah C. Ada 3 langkah ya, 1, 2, 3. Ya, langkah terakhir adalah diagram rangkaiannya seperti apa. Nah, setelah itu apa? Setelah itu nanti apa kemarin langkah-langkah penyelesaiannya? Memilih komponen, kemudian mengassembly ya. Setelah memilih komponen kita belanja, kita apalah gitu. Kalau di kampus kan konteksnya kita ambil komponen yang diperlukan gitu. Nah, sekarang langkah penyelesaian. Yang pertama apa? Diagram. Saya sebutnya sebagai diagram gerakan atau DG. Oke. Gerakannya sama kayak tadi. Ini gini ya. Ini silinder. Nah, hasilnya agak cepat karena pasti sudah bisa. Nah, ini yang saya pecah menjadi 2 saluran. Ini saluran 1. Ini saluran 2. Ya, saya pecah. Yang bertumpuk ini saya pecah. Gitu ya. Saya pecah. Sehingga nanti pecahannya ini saya manfaatkan relay. Sehingga nanti sistem itu bisa bekerja begitu ya. Nah, contoh kalau misalnya ada 3 silinder atau 2 silinder dulu deh, 2 silinder ya. Ada 2 silinder gini, terus 2 silinder ini gini, misalnya gini ya, gerakannya gini. Berarti ini juga saya pecah ya, pokoknya yang terhubung gini ya, yang konflik gini, maju langsung mundur, ini kan konflik. Ini harus kita pisah dengan saluran yang lain. Salurannya jadi berapa ini? Ini saluran 1, ini saluran 2, ini saluran 3. Berarti ada 3 saluran kayak gini ya, ada 3 saluran. Oke, ini dipotong dulu dengan istirahat ya. Saya lanjutkan nanti, disambung nanti.